Di zaman Nabi memang sebetulnya adzan itu cuma satu. Ya. Di zaman Nabi itu adzan itu cuma satu menjelang khutbah. Ya gitu ya. Dan itu sudah masuk waktu sholat, jelas. Karena adzan ini cuma satu kali. Nah, adzan dua ini di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Memang adzan yang pertama dulu difungsikan untuk memanggil jamaah ya yang jauh supaya datang di tepat waktu. Ya. Dan juga untuk mengingatkan waktu. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang nih, hari itu tinggal lihat HP doang udah ada, harinya ada. Zaman dulu kan kita kalau lupa hari ribet, ini sudah hari apa? Nah, untuk mengingatkan itu kan perlu adanya peringatan sementara. Ya apa namanya, masyarakat atau rakyat atau kaum muslimin sementara pada waktu itu semakin banyak, sehingga istihadnya Sayyidina Utsman bin Affan kemudian mengumpulkan beristihad untuk menambahkan satu adzan awal untuk menandakan bahwa hari itu Jumat dan untuk memanggil yang jauh-jauh supaya datang tepat waktu. Itu jadi itu adanya adzan yang awal. Lalu kemudian yukmal sampai sekarang, dipakai sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga fungsinya mungkin tidak jauh seperti itu juga. Karena kadang-kadang orang menunggu sampai komat baru datang. Ya. Kemarin kita sudah bahas ya masalah Jumat ya. Kalau yang ke komat baru datang ya jangan ngomongin fadilah di situ mah, dan udah sah juga alhamdulillah gitu ya gitu ya. Nah, tapi baiknya gimana? Ya kalau kita ngomongkan baik ya memang sebaiknya sih sebelum adzan sudah ngumumin, karena memang setelah adzan itu kita disibukkan dengan sholat sunnah qobliyah ya dan lain sebagainya. Untuk menunggu kemudian khatib naik ke mimbar, memang sebaiknya begitu. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan itu gimana? Ya kalau menahiyatil nggak apa-apa, ya nggak apa-apa juga ya, karena memang fungsi awalnya adzan yang pertama itu untuk penanda atau untuk memanggil jamaah yang jauh gitu ya. Walaupun kalau digunakan sekarang ini kayaknya kurang elok gitu kalau di kita, karena memang sudah fungsinya sudah tidak lagi seperti itu gitu. Dimana kalau sekarang mah kan masjid di mana-mana banyak banget, jadi untuk sebagai manggil orang yang jauh-jauh itu sudah tidak lagi seperti fungsi seperti itu. Hanya untuk menunjukkan nih, ini sebentar lagi mau sholat Jumat nih. Ya gitu aja kalau sekarang tuh. Jadi kalau misalnya boleh apa enggak? Boleh. Boleh aja. Walaupun melihat kepantasan mungkin kurang pantas, karena memang seharusnya kalau sekarang adzan yang pertama sudah masuk waktu semua. Ya itu Ustaz. Ya kan? Yang jadi masalah sekarang itu kenapa tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang misalnya tadi pengumuman masalah otak amal dan sebagainya ya. Karena apa? Karena kita sekarang ini adzan sudah masuk waktu. Jadi sekarang fungsinya memang sudah menunjukkan waktu kalau sekarang mah ya. Jadi itu melihat pantas dan tidak pantas saja. Kalau boleh ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Itu masalah adzan ya. Nah, tapi kalau misalnya di Jawa kan kita juga kalau gimana ya pasti ya di sana juga ada kiainya, mungkin ada punya alasan tersendiri kenapa setelah adzan. Mungkin karena biasanya orang itu kalau sebelum adzan belum pada datang, misalnya gue ngumumin juga cuma 2 atau apa orangnya baru sedikit doang ya. Apalagi kalau di daerah yang kampung biasanya kan orang-orang banyak yang merantau, nggak terlalu banyak orang. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Nah ya gitu. Itu mungkin karena melihat itu biasanya melihat ngumpulin orang dulu. Jadi kalau udah adzan kan memang orang pada datang nih udah adzan. Iya. Ya tahu sendiri kan kalau Jumat makan ngantuk banget. Jadi orang buru-buru ke masjid juga ngantuk doang gitu ya. Ntar aja udah adzan gitu. Biasanya orang gitu. Ya. Ya itu mungkin tuh ya. Jadi kalau boleh enggak ya? Boleh aja. Tidak masalah. Cuman memang kalau bagusnya sih, afdolnya sih untuk sekarang sih pengumuman sebelum adzan. Nah, tetapi mungkin karena tadi ya, ngumpulin orang dulu supaya bisa didengar banyak orang apa yang mau disampaikan. Lalu yang kedua, tahajud. Sebetulnya kan
tahajud itu sebetulnya adalah qiyamul lail. Ya, disebut tahajud kalau dilaksanakan setelah bangun tidur. Ya, fatahajjad nafilatan lak katanya itu kalau karena hajjad dari hajud itu tadinya adalah tidur, bangun tidur. Sehingga sholat yang dilakukan setelah tidur disebut dengan tahajud gitu ya. Tapi awal hukum asalnya adalah sholat qiyamul lail aja, sholat malam. Jadi bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh aja, mau tidur dulu boleh, ya. Mau tambah tidur juga boleh. Tapi memang yang afdol setelah tidur. Ya, katanya kalau kita menjadikan malam ini asalasan dibagi 3, maka sunnahnya kita di 2/3 malam tuh. Jam 1 ke bawah. Kalau 2/3 malam, kalau dibagi 3 berarti kan 12 jam dibagi 4. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi nih. Ya. 4 jam yang pertama dari jam 6 sampai jam berapa? 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua sampai jam 2, berarti jam 2 ke bawah. Ya. Kalau dijadikan asdasan dibagi 6, maka sunahnya di bagian keempat dan kelima. Berarti sudah menjelang subuh juga sama. Itu bagian terbaik kalau kita mau sholat malam. Ya, kalau mau sholat malam di situ. Nah, katanya dulu para ulama katanya menjadikan wudu untuk sholat isya dijadikan untuk sholat subuh. Ya, tidak semua para ulama juga. Ya, memang yang dilihat dulu misalnya dalam cerita kisahnya Imam Nawawi ketika berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kan ada satu kisah di mana begitu berkunjung Imam Syafi'i makannya banyak, kemudian disediain air buat wudu, ternyata nggak dipakai sampai subuh. Ketika pagi ditanya kenapa kok ini, katanya imam besar, ulama besar kok nggak dipakai, berarti kan nggak bangun malam gitu. Kata Imam Syafi'i, saya tidak bangun, nggak pakai wudu. Ya bukannya nggak bangun malam, karena saya tuh masyghul dengan satu hadis yang saya baru dapat. Di situ ada beberapa memikirin hadis, mikirin hukum ya dari satu hadis itu. Jadi ada pekerjaan yang lain yang menyibukkan dirinya, ada ibadah yang lain yang dilakukan. Kata Imam Ibnu Hambal, lihatlah kalau Imam Syafi'i itu ibadahnya bukan buat dirinya sendiri. Kalau kita qiyamul lail, sholat malam buat diri sendiri. Kalau dia mikirin ilmu, mikirin hukum, buat umat, buat orang banyak. Itu diantaranya. Jadi sebetulnya kalau zaman dulu mungkin itu relevan tuh artinya gini, karena kenapa nggak dipakai ya, karena zaman dulu kan air juga susah, apalagi dia. Jadi mungkin ngirit air itu lebih baik. Iya, kalau sekarang Pak itu satu faktornya. Kalau sekarang kan air banyak, maka disunahkan juga tajdidul wudu. Disunahkan ada sunnah memperbaharui wudu. Walaupun kita belum batal nih, kalau sholat wajib atau sholat sunnah mau sholat berikutnya disunahkan memperbaharui wudu. Ya. Sekarang jadi kalau sekarang itu bagaimana hukumnya? Hukumnya mau tidur dulu boleh, tanpa tidur juga boleh. Tetapi yang paling afdal setelah tidur, karena sudah pasti orang yang begadang kan berarti, dan makruh juga begadang itu tasahurnya itu, apalagi kalau nggak ada ya begadang makruh itu, apalagi kalau nggak ada hajatnya. Iya. Kenapa makruh? Karena pasti akan menghilangkan yang merusak tatanan waktu yang seharusnya nanti produktif kan begitu setelahnya. Kalau kita bangun malam artinya begadang, pasti kan paginya tidur, ya, kan begitu. Jangankan kadang menghususkan satu malam begadang semalaman penuh, misalnya malam Jumat untuk qiyamul lail, itu pun makruh. Ya. Makanya kan Nabi itu mengajarkannya ya kan yang semuanya serba tawasud. Ya. Jangan kebluk banget, jangan gitu ya. Iya benar. Mata juga butuh istirahat gitu ya. Semuanya diajarkan sesuai dengan porsinya. Makanya disunnahkan di waktu pagi, karena itu adalah waktu yang paling sehat untuk bangun. Ya.
Joko juga jangan. Jadi semuanya serba tawasul. Ya, jangan makruh juga mengkhususkan satu malam untuk qiyamul lail. Jadi itu. Jadi disebut tahajud karena bangun sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Tapi asalnya qiyamul lail ya mau sholat dulu. Ya mau tidur dulu boleh, mau enggak juga apa-apa. Ya, yang penting mah yang penting melaksanakan sholat sunnah pada malam hari. Itu yang paling penting, dan itu yang paling pentingnya adalah dawamnya. Ya. Jadi kalau kita mau belajar bangun malam, sholat malam, yang penting dawamnya. Mau itu dilakukan setelah tidur misalnya atau bangun tidur. Misalnya kita malam nggak bisa tidur. Coba diajakin sholat mah. Insya Allah ngantuk. Atau ajak wiridan gitu, atau ajak baca Quran pasti ngantuk. Gitu ya. Saya aja benar sih kalau main HP ini nggak ngantuk-ngantuk, tapi kalau baru buka kitab gitu ya, belum selembar baru tiga baris mata udah terpehat banget gitu ya. Iya, memang begitu. Ngitung bintang. Oh, ngantuk. Tingkat tinggi itu. Tapi terkendali. Kerinduannya udah lain itu Majid. Udah. Ya. Itu untuk salat malam. Kemudian yang ketiga itu tadi qobliyah subuh. Nah, ini salat subuh itu. Ya, jadi dalam salat sunnah itu ada salat sunnah yang boleh diqadha, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh diqadha seperti salat sunnah yang dzatu sabab, itu tidak bisa diqadha. Salat sunnah yang memiliki sebab itu tidak disunat qadha. Misalnya salat gerhana enggak sunat diqadha. Karena sebab itu. Sunnah misalnya salat sunnah ba'dal wudu, habis wudu. Tidak sunnah diqadha. Tapi qobliyah, ba'diyah itu kan ada waktunya. Jadi salat sunat yang boleh diqadha adalah salat sunnah yang dzatu awqat, yang ada waktunya. Salat duha, salat witir, salat qobliyah, ba'diyah itu sunnah diqadha bagi yang ta'awad, bagi mereka yang biasa melakukannya. Ya, seperti tadi misalnya si bapaknya biasa qobliyah subuh, karena datang ke masjid udah langsung qomat, gimana ya? Boleh nanti sunnah ba'diyah mengqadha qobliyah setelah sholat subuh. Itu kan katanya di waktu yang diharamkan. Gini, waktu yang diharamkan itu, dalam 5 waktu yang diharamkan itu adalah yang diharamkan sholat sunat mutlak. Ya, sholat sunat mutlak itu yang diharamkan. Atau sholat sunat yang sebabnya belakangan. Itu namanya haram sholat pada 5 waktu. Habis subuh, habis asar, ketika terbit matahari sampai qadra rumhin, kemudian dari waktu asar sampai isfiror sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini 5 waktu yang diharamkan sholat ini, itu sholatnya sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat yang ada sebabnya, misalnya gerhana pas lempangan itu, ya nggak apa-apa sholat sunat. Itu pun selain dalam hari Jumat. Hari Jumat nggak ada pengecualian. Indal istiwa, ketika istiwa matahari tepat di kepala kita, kalau hari-hari biasa nih, haram sholat sunat di situ. Haram dan tidak sah. Sholat mutlak ya. Pas istiwa itu sesaat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi pas lempengan matahari di atas, pas di atas kepala kita. Istiwa tuh. Jadi kan 5 waktu itu badal asar, badal subuh, istiwa, ketika terbit matahari sampai satu tumbak, kemudian dari mulai isfiror itu ketika lembayung sampai tenggelamnya matahari sampai masuk waktu maghrib. Itu sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunnah mutlak dan sholat sunat yang sebabnya mutaakhir. Itu. Ya, jadi sholat sunat yang ada waktunya boleh diqadha, tapi liman ta'awad saja bagi orang yang terbiasa melakukannya, udah biasa. Ya kan, dia sekarang nggak pernah qobliyah subuh, tiba-tiba habis mau kodo. Apa yang mau kodo? Kemarin kemana aja? Amer.
Iya kan gitu ya. Misalnya kita nih orang nggak biasa sholat duha, tiba-tiba habis duhur kalau nggak sholat apa nih, mau kodok duha tadi kelewatan, ya kan misalnya nggak pantas aja gitu ya. Walaupun itu memang ada diperbolehkan, tetapi kalau yang tidak terbiasa mah kan kesannya bukan. Kesannya ya itu. Ya itu saya. Ada lagi yang lain silakan. Nyatetnya bingung lah itu. Boleh tuh ya kalau dia. Boleh. Walaupun itu. Sholat duha digodonya habis johor gitu ya. Ya kapan aja misalnya kita terbiasa.